di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang kami beri judul prediksi penyakit diabetes. Dari kelompok kami yang beranggotakan satu ada Arif Priambodo dari kelas Ragnarok, ada Agung Prakoso dari kelas Better, ada saya sendiri Fabian Masunike dari kelas Yunoya, ada Eka Setiawan dari kelas Persivers, dan ada Nevita Cahaya Ramadhani dari kelas Yunoya. Di sini kami akan menjelaskan tentang demo aplikasi website yang telah kami buat. Oleh karena itu, dari Mas Agung bisa share screen untuk pembahasannya. Ya, tanpa panjang lebar di sini akan menjelaskan demo tentang aplikasi web prediksi diabetes. Di sini ada hal yang harus diinputkan, diantaranya ada jumlah kehamilan, tingkat glukosa, nilai tekanan darah, kemudian nilai ketebalan kulit, kemudian tingkat insulin, kemudian nilai BPI, lalu ada nilai fungsi prediksi diabetes, kemudian ada usia orang tersebut. Di sini kita mencoba inputkan tingkat kehamilannya 0, kemudian glukosanya 93, kemudian tekanan darah kita diganti 131, ya nilai ketebalan kulit coba 49, kemudian tingkat insulin ada 36, nilai BPI 2,02 nilai BPI, ya kemudian nilai fungsi prediksi diabetes ada 33, usia orang tersebut ada 25 tahun. Kita untuk mengetahui hasilnya klik push button yang hasil tes diabetes ini. Hasilnya orang tersebut terkena diabetes sesuai data yang telah diinputkan tadi. Untuk penjelasan dataset, codingan maupun lain-lain akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk pertama yang dataset dijelaskan oleh Mas Arif Priambodo. Ya, untuk datasetnya ada pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, function, age, outcome. Silahkan untuk Mas Fabian untuk melanjutkan. Oke, terima kasih dari Mas Arif. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem prediksi yang bertautan dengan website tersebut, yang nantinya akan dijelaskan kembali oleh Mas Agung tentang prediksi sistem tersebut. Untuk Mas Agung dipersilakan. Ya, di sini ada import NAMPI, import pickle. Kita menggunakan library pickle. Di sini ada untuk memuat save modelnya, ini untuk memuat datanya. Kemudian ada ini algoritma if else-nya jika prediksinya jika orang tersebut diabetes ataupun tidak. Kemudian untuk kode tampilan diabetes prediksinya akan dijelaskan Mas Fabian. Baik, terima kasih Mas Agung. Dari sini kita menggunakan import NAMPI, import pickle, dan import streamlit. Di sini data yang disambungkan adalah data dari diabetes trend model staff yang sebelumnya telah kita cari. Untuk prediksi diabetesnya, untuk inputnya ada input data as NAMPI array untuk mengisikan data yang sesuai dengan pengguna masukan. Untuk tampilannya di sini berjudul prediksi diabetes web aplikasi atau web prediksi diabetes. Inputannya ada kehamilan atau pregnancy, glukosa, ada blood pressure atau tekanan darah, ada skin tint atau ketebalan kulit, ada insulin, ada BMI atau body mass index, ada diabetes pedigree function, dan age atau umur yang mendiagnosa jika orang tersebut mengalami diabetes atau tidak diabetes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Eka. Untuk Mas Eka dipersilakan. Yang pertama ada import digunakan untuk mengimport file ke library tanpa step. Terus lanjut.
Di sini pada baris pertama digunakan untuk menampilkan dataset. Pada baris kedua digunakan untuk melihat jumlah data dan jumlah kolom. Pada baris ketiga digunakan untuk melihat detail dataset. Pada baris keempat untuk melihat jumlah outcome atau hasil. Gambar berikut merupakan coding outcome. Pada baris pertama memunculkan jumlah data outcome 1 dan outcome 2. Pada baris ketiga menghapus kolom outcome. Pada baris keempat untuk melihat jumlah data dan tipe data outcome. Trend test split pada gambar berikut merupakan trend test split yang digunakan untuk mengevaluasi performa model machine learning dengan membagi dataset menjadi dua bagian pertama untuk training data dan untuk testing data. Pada training data digunakan untuk fit model, sedangkan testing data digunakan untuk evaluasi hasil fit model tersebut. Xtrain digunakan untuk menampung data source yang dilatih. Xtest digunakan untuk menampung data target yang akan dilatih. Ytrain digunakan untuk menampung data source yang akan digunakan untuk testing. Ytest digunakan untuk menampung data target yang akan digunakan testing. Test size sama dengan 0,2, artinya data testing yang digunakan sebesar 20%. Selanjutnya dilanjutkan oleh Nevita. Selanjutnya ada training model, ini untuk hasil klasifikasinya. Lalu ada model evaluation, ini merupakan evaluasi dari data testing dan training data. Akurasi skor yang dihasilkan oleh training data sebesar 0,775. Lalu untuk testing data sebesar 0,8025. Lalu ada membuat prediksi hitam. Di sini datanya diambil melalui salah satu dari dataset diabetes, lalu nanti akan memunculkan apakah orang tersebut terkena diabetes atau tidak. Lalu ada menyimpan training modelnya. Di sini disimpan menggunakan nama training model. Lalu yang input data sama seperti yang di atas, lalu menghasilkan apakah orang tersebut diabetes atau tidak. Sudah. Dilanjutkan oleh Mas Agung Prakoso. Itu sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin dilanjutkan Mas Fabian, ada sepatah kata. Jadi kesimpulan dari proyek air ini adalah kita mencoba untuk memudahkan pengguna atau pasien untuk mengetahui apakah mereka memiliki penyakit diabetes atau tidak. Dengan itu kita bisa lebih effort menjaga kesehatan supaya menjaga dari penyakit diabetes seperti mengatur pola makan dan sering olahraga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.